Sebanyak 114 jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, Pontianak dibatalkan setelah adanya surat edaran Gubernur Kalimantan Barat. Ya, keputusan pembatalan penerbangan dikeluarkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat. Penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kuburaya terpaksa dibatalkan usai diwajibkannya tes PCR negatif COVID-19 bagi calon penumpang yang datang ke Kalimantan Barat. Officer in charge Bandara Internasional Supadio Pontianak menyatakan pembatalan tersebut setelah diberlakukannya surat edaran Gubernur Kalimantan Barat yang berlaku sejak 26 Desember. Kebijakan pembatalan penerbangan diambil setelah 5 penumpang di salah satu maskapai terkonfirmasi COVID-19 usai menjalani tes meski sudah membawa surat negatif rapid test antigen. Dari tax schedule yang sudah diberikan izin rute dari kementerian itu ada 114 terdata di kita yang mengalami cancel 68 flight yang terdampak. Sampai siang ini masih ada 10 flight yang baru beroperasi. Jadi terkait red flight-nya kalau kita simpulkan itu kemungkinan di angka 59,65% minus. Ribuan penumpang pesawat Senin siang tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai mengisi libur Natal. Ya, arus balik libur Natal juga masih terjadi di Pelabuhan Ketapang. Kendaraan pribadi dan penumpang kapal feri diperiksa suhu tubuhnya. Arus balik libur Natal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin siang ramai dengan penumpang pesawat yang baru tiba dari sejumlah wilayah di tanah air. Sepanjang Senin, para penumpang keluar dari pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terdapat 45.000 penumpang yang tiba dan akan melakukan penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin. Kedatangan penumpang pesawat pasca libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan masih akan terjadi hingga 2 Januari 2021 mendatang. Dari Medan. Mau ke? Mau ke Bogor sih. Kenapa memilih perjalanan hari ini, Mas? Karena salah satu buat kuliah kan. Ya? Kita kan lagi ujian tanggal 4. Jadi ya waktunya sekarang sempat gitu. Oh, pasnya hari ini ya. Ya. Sementara itu, arus balik pasca libur Natal juga terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah kendaraan pribadi maupun truk tiba di pelabuhan setelah menumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk. Pemeriksaan dan anjuran penerapan protokol kesehatan diberikan oleh jajaran Polresta Banyuwangi bersama Korlantas Polri. Dari 34 provinsi, ya, hasil penelitian itu 30% itu bangkitan dari Jakarta. Kemudian tujuan utamanya paling banyak adalah Jawa Tengah, paling dominan. Tidak hanya kepada pengendara, pemeriksaan juga diberlakukan kepada penumpang kapal feri dan petugas pelabuhan untuk memastikan kesehatan warga di masa pandemi. Dari Tangerang, Banten, dan Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan kontributor iNews melaporkan. 12 orang wisatawan yang berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Bandung, Jawa Barat terkonfirmasi positif corona. Hasil tersebut didapat dari tes antigen yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bandung di sejumlah tempat. Maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Selamat dalam perjalanan. Dinas Kesehatan Kota Bandung menemukan 12 orang wisatawan terkonfirmasi positif corona setelah mengikuti swab antigen di sejumlah lokasi yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bandung. Data positif didapat dari 400 sampel rapid antigen sejak 24 Desember 2020. Ke-12 wisatawan tersebut diantaranya 3 orang wisatawan di kebun binatang dan 9 orang yang mengikuti tes antigen di Terminal Lewi Panjang dan hotel, termasuk diantaranya petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan wisatawan yang positif berasal dari luar dan Kota Bandung, Jawa Barat. 300-annya tuh dari terminal. Kemudian yang positifnya ada 12 ya. Ada 12 yang positif dari semua. Dari kebun binatangnya 3 dan sisanya dari terminal. Tindak lanjutnya apa? Follow up-nya kalau kita menemukan yang positif, karena dia kan nunggu belum masuk area.
kita pisahkan dulu, karena baik itu hotel maupun kebun binatang, terminal itu punya ruang KTP-nya bukan baru. Sementara itu, sejumlah calon penumpang bus yang terdeteksi positif corona kebanyakan berasal dari kota Bandung yang hendak berkunjung ke kota Jakarta. Hasil tersebut dibenarkan oleh Kepala Terminal Bus Lewi Panjang, Bandung. Oh, yang positif itu penumpang, rata-rata penumpang ke Jakarta. Penumpang ke Jakarta, itu kami tangguhkan keberangkatannya pada waktu diperiksa ada reaktif. Untuk terus mendeteksi penyebaran COVID-19, pemeriksaan swab antigen akan terus digelar hingga 8 Januari 2020 sesuai dengan surat edaran yang didapat Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menghindari razia penggunaan masker, pengguna sepeda motor tancap gas di Tanah Abang, Jakarta. Beberapa pelanggar PSBB yang terjaring razia disanksi sosial. Razia tertib masker digelar petugas Satpol PP di Jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Pemotor yang tidak menggunakan masker pun tancap gas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara dicegat petugas karena tidak menggunakan masker dengan benar. Sejumlah pelanggar mengaku baru sekali terjaring razia karena terburu-buru. Lupa tadi cepet-cepet udah kelar. Oh gitu, emang kerja di sini? Iya, kerja. Di mana? Di basement 1. Terus atas sanksi sosial yang diberikan, gimana tanggapannya Mbak? Hah? Ya terima aja sih, ngaku salah. Untuk hasil sementara kita dari pagi hingga saat ini sudah sekitar 15 pelanggar. Untuk pelanggar rata-rata mereka mengambil sanksi sosial. Tak hanya menindak para pengendara, petugas juga mengimbau pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Aturan baru ini diberlakukan untuk mengantisipasi strain baru virus corona yang dinilai menyebar lebih cepat. Mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021, pemerintah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia. Penutupan ini dilakukan untuk menyikapi strain baru virus corona yang dinilai lebih cepat menyebar. Meski demikian, penutupan tidak berlaku bagi kunjungan resmi serta kedatangan sebelum tanggal 1 Januari. Bagi WNA yang datang sebelum tanggal 1 Januari akan diberlakukan aturan khusus. Tahun 2020, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Sementara bagi WNI yang berada di luar negeri tetap diizinkan kembali ke Indonesia. WNI tersebut harus menunjukkan hasil negatif PCR tes dari negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Dari Jakarta, di Samora, Randi Aditya, iNews melaporkan. Alat pendeteksi COVID-19 buatan dalam negeri Genos akhirnya siap dipasarkan. Dan untuk menggunakan alat Genos, warga akan dikenakan biaya mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin edar kepada alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas Genos. Alat buatan para ahli dari UGM ini rencana akan diproduksi massal hingga 10.000 unit.
Satu alat membutuhkan waktu 3 menit termasuk pengambilan dan hembusan nafas. Pada tahap awal, 100 unit akan dipasarkan dan mampu melakukan tes hingga 12.000 orang per hari dengan waktu efektif kerja Genos. Alat ini diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19 sehingga persebaran bisa dicegah dan ekonomi bisa digerakkan. Orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi. Termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramaian. Hingga bulan Februari 2021, produksi Genos ditargetkan mencapai 10.000 unit. Untuk sekali periksa, warga akan dikenakan biaya mulai dari Rp15 hingga Rp25.000. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah 50 tempat tidur ruang Intermediate Care Unit atau IMCU. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang. Langkah penambahan ruang Intermediate Care Unit disiapkan karena Tower 7 untuk pasien COVID-19 gejala sedang sudah terisi 90%. Hingga 27 Desember 2020, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatatkan angka keterisian tempat tidur atau okupansi ruang isolasi sudah mencapai 85% dengan total 4.000 lebih pasien aktif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Ya, dalam kunjungan perdananya, Sandiaga Uno bertemu dengan pelaku UMKM sektor pariwisata di Tanjung Benoa, Bali. Rencana memperluas penerimaan dana hibah pariwisata dilontarkan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku UMKM di kawasan wisata Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu malam. Dana hibah pariwisata yang sebelumnya hanya diberikan ke pengusaha hotel dan restoran akan diperluas ke pelaku UMKM, biro perjalanan wisata, dan pelaku sektor pariwisata lainnya. Sebelumnya, Sandiaga Uno juga telah menyerap aspirasi dari Gubernur Bali dan stakeholders dunia pariwisata Bali. Pertemuan membahas berbagai hal, diantaranya rencana pembukaan kunjungan wisatawan internasional, isu wisata halal, hingga bantuan dana hampir 10 triliun rupiah untuk wisata Bali. Kebetulan saya juga baru sembuh dari... Juga kita perjuangkan permintaan Pak Wagub dan Pak Gubernur atas sebuah pendekatan soft loan jumlah 9,9 triliun rupiah kepada para pelaku sektor pariwisata di korporasi, pinjamannya quote unquote lunak begitu, diharapkan jangka waktunya panjang dan suku bunganya juga yang sangat bersahabat. Ini tentunya saya dukung. Pelaku usaha dan karyawan sektor pariwisata di Bali menjadi pihak yang paling terdampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi fokus utama Sandiaga Uno. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Kemudian kita desain gambar, terus NB Baby Shop.